Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ngopi Insight. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai bantuan PIP tahun 2023 yang disiapkan untuk 20 juta siswa, serta panduan dan persyaratan hingga skema penyaluran dana bantuan PIP. Silakan simak video ini dari awal hingga selesai agar Bapak Ibu dan wali peserta didik mendapatkan informasi terbaru mengenai bantuan program Indonesia Pintar pada tahun 2023. Kabar tentang cairnya dana bantuan program Indonesia Pintar tentunya sangat dinanti oleh sejumlah siswa dan juga orang tua dari peserta didik, baik itu dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Bantuan PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin ataupun rentan miskin, yang di sini diprioritaskan tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Adapun siswa yang terdaftar sebagai penerima bantuan PIP pada tahun 2023 itu akan mendapatkan bantuan yaitu uang tunai sebesar Rp450.000 per tahun. Ini untuk siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD. Kemudian dana sebesar Rp750.000 itu untuk siswa pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, dan Rp 1 juta itu untuk siswa pada jenjang pendidikan SMA ataupun SMK. Nah, selanjutnya ada informasi terupdate pada hari ini, yaitu mengenai rilisnya aplikasi Data Pokok Pendidikan atau Dapodik pada tahun 2023. Aplikasi ini akan digunakan sebagai pendataan pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Adapun salah satu data yang digunakan atau diusulkan adalah bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar. Dengan sudah dirilisnya aplikasi Dapodik ini, maka silakan untuk Bapak Ibu atau wali peserta didik segera untuk mengusulkan data dari anak atau siswa-siswi yang ingin mendapatkan bantuan PIP pada tahun 2023. Untuk waktu pasti kapan pencairan bantuan ini belum ada informasi resmi dari PIP Kemdikbud ya pada tahun 2023. Akan tetapi jika kita melihat skema penyaluran PIP pada tahun 2022, pendaftaran atau pendataan yang dilakukan sejak awal tahun pelajaran itu nantinya akan cair mulai pada bulan April. Jadi di sini pendataan dimulai pada bulan Januari, maka nanti akan ada pencairan perkiraannya atau estimasinya adalah pada bulan April dan bulan Mei. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dana bantuan program Indonesia Pintar yang diberikan pada siswa pada jenjang sekolah SD, SMP, SMA, ataupun SMK itu dapat dipergunakan untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah. Di antaranya bisa untuk biaya transportasi, kemudian untuk alat tulis sekolah, seragam sekolah, biaya praktik tambahan, dan biaya uji kompetensi guna untuk menunjang proses belajar peserta didik. Adapun untuk anggaran dana bantuan program Indonesia Pintar pada tahun 2023, di sini pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menyiapkan dana sebesar Rp 80,22 triliun dan dana wajib yaitu sebesar Rp 38,17 triliun. Dan disampaikan pula bahwa untuk kuota bantuan PIP pada tahun 2023 akan disalurkan kepada 20 juta lebih siswa mulai jenjang SD hingga SMA atau sederajat. Di sini yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan PIP. Adapun bantuan PIP akan disalurkan kepada dua kategori siswa yang memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang terdaftar di DTKS Kemensos. Kemudian yang kedua adalah siswa yang diusulkan bantuan PIP oleh Dinas Pendidikan setempat. Jadi ada dua kategori. Di sini melalui data DTKS itu biasanya orang tuanya adalah orang tua keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang jelas mendapat bantuan pemerintah atau bansos. Kemudian anaknya juga biasanya akan mendapatkan KIP dari DTKS atau Kementerian Sosial. Dan pada poin kedua, ini adalah siswa usulan yang berhak mendapatkan bantuan PIP berdasarkan verifikasi dan validasi dari Dinas Pendidikan. Jadi bisa juga untuk mendapatkan bantuan PIP. Dan untuk siswa yang mendapatkan bantuan PIP berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan,
itu bisa juga memperoleh kartu atau KIP digital dengan cara mendownloadnya secara mandiri pada laman website PIP Kemdikbud. Nah, di sini sebagai tambahan bahwa pada poin pertama, jika siswa yang sudah terdaftar datanya di DTKS Kemensos, siswa tersebut biasanya akan menerima KIP yang kemudian itu bisa dipakai untuk pengusulan bantuan PIP pada tahun 2023, yaitu dengan cara difotokopi, kemudian fotokopi dari KIP tersebut disetorkan ke sekolah agar supaya oleh operator sekolah dimasukkan ke dalam bantuan atau ke dalam aplikasi Dapodik pada bagian bantuan siswa. Nah, bagi siswa yang tidak memiliki KIP atau siswa non-KIP, itu bisa tetap melakukan pengusulan bantuan PIP, yaitu dengan menggunakan alur atau cara berikut ini. Yang pertama, siswa dapat mendaftar ke sekolah atau lembaga pendidikan terdekat, yaitu dengan membawa berkasnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS milik orang tua yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kemudian yang kedua, apabila siswa tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT RW dan kelurahan atau desa dengan terlebih dahulu yaitu melengkapi syarat pendaftaran. Kemudian yang ketiga, jika sudah memiliki KKS atau SKTM, segera untuk menghubungi pihak sekolah atau operator sekolah, yaitu untuk diminta agar melakukan pengusulan data anaknya agar mendapat bantuan program Indonesia Pintar pada tahun 2023. Setelah itu, sekolah atau lembaga pendidikan yang telah mencatat dan mengusulkan nama peserta didik untuk mendapatkan bantuan PIP, yaitu melalui aplikasi Dapodik akan disinkronkan. Selanjutnya, hasil dari sinkronisasi tersebut oleh Dinas Pendidikan akan diambil data usulan tersebut dan kemudian oleh Dinas Pendidikan akan dilakukan verifikasi dan validasi kelayakan siswa yang diusulkan oleh masing-masing sekolah. Baru kemudian setelah data verifikasi dan validasi itu selesai, selanjutnya oleh Dinas Pendidikan akan diusulkan ke PIP Kemdikbud Pusat agar supaya siswa tersebut mendapatkan bantuan PIP pada tahun 2023. Selama pada masa proses pengusulan, yaitu dimulai dari Januari sampai April, siswa-siswi atau Bapak Ibu wali peserta didik itu bisa memantau proses daripada pengusulan apakah sudah masuk ke dalam sistem PIP Pusat, yaitu dengan cara mengeceknya secara berkala melalui laman website PIP Kemdikbud. Adapun cara untuk mengecek bantuan di website PIP Kemdikbud itu cukup mudah, yaitu hanya dengan memasukkan NISN dan NIK milik siswa. Maka nanti akan tampil hasil dari pencarian tersebut apakah data siswa mendapatkan bantuan PIP atau tidak pada tahap 1 di semester 2 tahun pelajaran atau di tahun 2023. Kemudian jika terdaftar, jangan lupa dilihat pada bagian tabel yang ada pada hasil pencarian. Akan ada dua kategori ya, yaitu SK nominasi dan SK pemberian. Jika di situ tertera SK pemberian, maka bisa langsung mencairkan dana bantuan tersebut. Terlebih dahulu dicek di rekening pada bank penyalur. Apabila SK-nya adalah nominasi, maka perlu dilakukan aktivasi rekening terlebih dahulu. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait dengan bantuan PIP pada tahun 2023, yang di sini kuotanya yaitu ada kurang lebih sekitar 20 juta siswa, serta panduan dan persyaratan hingga skema penyaluran bantuan PIP pada tahun 2023. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan share ke Bapak Ibu wali peserta didik yang membutuhkan informasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.